Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang saya muliakan, kembali kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih dipertemukannya kita di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, guna melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, sarana untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat seiring salam sama-sama kita pohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12. Kalau Rasulullah membagi Ramadan itu ada 3 bagian. 10 yang pertama kata Nabi turunnya rahmat. 10 yang kedua datangnya ampunan atau maghfirah. 10 yang terakhir itqum minan nar, kelepasan dari azab api neraka. Kalau sudah dapat rahmat, kita carilah ampunan. Kalau sudah dapat ampunan, itu dapat dipastikan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Karena yang menghambat manusia itu masuk surga itu adalah dosa. Karenanya pada 10 yang kedua ini besar harapan kita, usaha dan pinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur aja Bapak dan Ibu, kalau mau kita mengaku dosa kita itu sangat banyak, luar biasa. Oh sangat banyak. Kalau mau kita merenung kira-kira lebih banyak mana dosa sama pahala, Bu? Aku curiga curiga saya. Aku rasa lebih banyak dosa. Ada orang protes, kok lebih banyak dosa Ustaz? Kita kan sholat, kita kan puasa, kita kan baca Quran, kita kan zikir, kita kan ini, kita kan itu. Masa lebih banyak dosa? Alasan saya mengkhawatirkan lebih banyak dosa dari pahala, kalau setiap pelanggaran hukum itu sudah pasti dosa, sementara setiap amal ibadah belum tentu pahala. Ini yang membuat khawatir saya. Setiap pelanggaran hukum itu pasti dosa itu. Tapi kalau perbuatan baik belum tentu pahala. Kenapa? Karena banyak orang bisa beramal ibadah tapi tidak mampu meninggalkan yang merusak nilai ibadahnya. Akhirnya termakan perbuatan buruknya pahala kebaikannya. Makanya tidak semua orang yang sholat itu masuk surga.
Banyak yang masuk neraka orang sholat itu Pak. Banyak kali. Sampai ada satu neraka khusus tempat orang-orang sholat. Fawailun lil musallin. Neraka ini itu tempat orang-orang sholat itu. Besar kali nerakanya itu Pak. Tengok ke dalam, mantan-mantan orang sholat. Rajin kali itu bapak itu sholat. Kain sarungnya atlas, baju kokonya cantik, masuk neraka juga. Mukenaknya dibordir keliling. Udah tanggung-tanggung penampilannya waktu di dunia. Tahu-tahu di akhirat masuk juga ke dalam neraka. Kok bisa mampu melaksanakan sholat tapi tidak mampu mendirikan sholat? Lain ucapan di dalam sholat, lain pembuktian di luar sholat. Munafik itu Pak. Di dalam sholat diakuinya Allahu Akbar, Allah yang sangat agung, Allah yang sangat luar biasa di dalam sholat. Di luar sholat merasa diri lebih agung, merasa diri lebih terhormat, merasa diri lebih hebat. Itulah yang disebut sombong. Orang puasa itu pun tidak semua berhasil itu Pak. Kata Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa tidak ada nilai puasanya kecuali lapar dan haus. Tidak ada nilainya. Kenapa? Puasa jalan terus tapi bergunjingnya pun tidak berhenti-berhenti. Habis pahala puasa dihantam pahala gunjingnya. Haji juga demikian. Jangan dulu puas dengan ibadah haji itu. Jangan-jangan haji kita dicampur dengan ropas, kusuk, jidal. Itu membatalkan pahala puasa. Pahala haji. Hajinya sah, tapi pahalanya hilang. Berinfak memang ibu tuh. Infaknya 2.000, mobilnya 4.000. Tekor setiap berinfak. Karena habis pahalanya. Makanya khawatir kita lebih banyak dosa daripada pahala. Kalau bukan karena ampunan dari Allah. Sedangkan dosa itu Pak, bahayanya ngeri itu Pak. Enggak cuma di akhirat, di dunia saja sudah datang akibat dari dosa itu. Di dunia. Apa penyebab dosa itu? Pelanggaran hukum. Baik itu mengerjakan yang diharamkan dan dilarang Allah, baik itu meninggalkan yang diperintahkan atau yang diwajibkan oleh Allah, pasti terjadi dosa. Kalau dosa sudah banyak, akibat dunia saja Pak. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka, kata Allah. Siapa yang lari dari ajaranku, lari dari syariatku, lari dari perintahku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Tidak ada ketenangan orang yang banyak dosa. Susah aja bawaannya. Subur kali penyakit cuk-cep di mulutnya. Kemana-mana cuk-cep, gigi ke depan, gigi ke belakang, dapat duit sedikit, sedangkan banyak pun, apalagi sedikit, tidak ada ketenangan batin dalam dirinya. Ma'isatan dhanka, kehidupan yang sempit, tidak ada ketenangan itu. Kemudian yang kedua, akibat dosa itu, andai diajak dia ibadah, sulit menerima. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka jadikan jari tangan mereka di telinga mereka, menolak kebenaran. Makanya banyak orang diajak ibadah tidak berterima. Sholatlah kita Pak, dulu dah. Disuruhnya orang dulu, tapi tidak mau dia nyusul Pak. Seharusnya kan disuruh orang nyusul dia di belakang. Tidak datang nih. Ngajilah kita Bu, kapan-kapan lah. Wiridlah kita Bu. Yalah, yang beritanya pun tidak kayanya aku tengok. Ada aja alasan menolak kebenaran itu. Yang ketiga, kalau banyak dosa, andai dibawanya ibadah, tidak mau khusyuk orang yang banyak dosa dalam beribadah. Liar hati itu. Kenapa? Tertutup nur itu dengan kegelapan dosa. Tertutup itu Pak.
Karena kata Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurum min rabbih. Orang-orang yang dibukakan Allah hatinya kepada keselamatan, di situ ada nur dari Tuhannya, ada nur dari Allah di hati itu. Kalau nur itu terjaga dan terpelihara bersinar indah ketika ibadah kepada Allah, nyambung kontak, nyambung sinyal, enak ibadah itu. Berjumpa nur itu dengan zat Allah itu dalam zuk rasa nikmat ibadah itu. Tapi kalau sudah nur itu tertutup oleh zulmah kegelapan dosa, hilang kontak, liar hati. Makanya dalam sholat kadang-kadang berusahanya memang ibu tuh supaya khusyuk dalam sholat, tapi tidak bisa. Disengajanya Pak, sholatnya tidak di masjid supaya jauh dari keramaian. Di rumah ibu tuh sholat, waktunya pun diambil tengah malam supaya jangan ada yang mengganggu. Jam 1 malam, kalau jam 1 malam kan ada yang ganggu lagi tuh, anak-anak udah pada tidur, kendaraan ada yang lalu lalang, yang lagi hutang pun tidak datang itu kalau jam 1 malam, tidak datang itu. Aman, tenang, dengan harapan khusyuk. Cuma 3 patah surah Al-Fatihah itu yang khusyuk Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jaga hati itu. Pertama ke dompet, berapa lagi duit di dompet ini. Jalan ke cucu, berangkat ke pasar, nampak ini, nampak itu, kacau. Kenapa? Putus kontak. Yang keempat, kalau dosa banyak, keberkahan rezeki dicabut oleh Allah. Banyak rezeki itu, tapi tidak ada ketenangan di tengah rezeki yang berlimpah. Makanya tidak semua orang kaya itu Pak bahagia dengan kekayaannya. Banyak yang sengsara dengan kekayaannya. Syukur-syukurlah Pak jemaah munawwarah, alhamdulillah berkah kekayaan itu. Alhamdulillah, doa kita kepada Allah itu. Kalau sudah banyak dosa itu, ma'isatan dongka, susah hidup itu walau di tengah rezeki yang berlimpah. Kalau material, su'ul khatimah, itulah yang mengganggu pikirannya dari mengingat Allah. Masuk kubur menjadi azab dari itu dosa itu. Menjelma dia sebagai binatang-binatang neraka. Di akhirat itu yang menganiaya, lewat di sirat itu yang menjerumuskan masuk ke jurang neraka. Makanya tidak ada untungnya dosa itu. Sementara dosa kita tidak bisa dipungkiri, banyak, sangat banyak. Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah itu sangat senang terhadap hamba-hamba yang mau mohon ampun. Inilah sahnya ini. Inilah sahnya, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun, istighfar kepada Allah. Seberapa banyak Ustaz? Sebanyak dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Sedangkan Nabi kita itu Pak, yang maksum dari dosa junjungan alam itu, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Selagi diampuni Allah Muhammad dosamu yang lewat dan dosamu yang akan datang. Yang lewat diampuni, yang akan datang pun diampuni. Itu pun masih beristighfar Nabi kita itu minimal 100 kali per sehari semalam. Minimal 100 kali itu Pak. Karena itu terutama di bulan Ramadan ini kita perbanyaklah istighfar itu. Tidak ada ruginya itu. Andai tidak terampun dulu dosa, andai karena istighfar kita, istighfar itu jatuh menjadi zikir, tetap berpahala. Tidak terampun karena mungkin banyak kurang ini, kurang itu. Tapi astagfirullah, istighfar itu tetap bernilai zikir di sisi Allah. Perbanyak zikir, perbanyak zikir. Sehingga orang-orang tua kita dulu tidak cukup dipadakannya istighfar itu 3 kali setelah selesai sholat. Diperbanyaknya istighfar itu. Kadang-kadang disolatkannya lagi pun sholat sunat taubat. Supaya apa? Supaya lebih besar harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini kadang-kadang ya Allah salat sunat taubatnya berupaya. Ini yang saya ceritakan saya Pak ya, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak saya yakinlah
salat taubatnya mungkin sering juga dilaksanakan. Ini yang saya kaji, ini diri saya. Belum tentu sehari semalam tetap diwiridkan salat taubat itu. Banyak juga lewat-lewatnya. Kalau ibu-ibu insya Allah tiap hari ya Bu, tolonglah Bu. Tolonglah Bu. Menolong siapa kita itu? Menolong diri kita sendiri. Karena kita menzolimi diri kita sendiri. Menzolimi diri sendiri. Allah tidak pernah terzolimi oleh manusia. Karena siapa yang berbuat zolim itu pada nafsi untuk dirinya itu. Kalau Allah itu berbuat maksiat pun kita seluruh kota Pekanbaru, jangankan Pekanbaru, seluruh Indonesia seujung rambut tidak terzolimi Allah itu. Man amila sholihan falinafsih, siapa yang berbuat baik itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, siapa yang berbuat buruk juga untuk dirinya. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam dengan penuh kesadaran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah banyak berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak mau mengampuni kami, jika kau tidak mau menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami jadi orang yang sangat merugi. Itu kalimat ketulusan itu. Berapa lama Nabi Adam memohon ampunkan dosa makan buah khuldi itu? Ada yang mengatakan sampai 360 tahun. Sekali makan buah khuldi, taubatnya 360 tahun. Bayangkan itu. Sekali meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi Allah Yunus alaihissalam dimakan ikan, Pak. Beristighfar mohon ampun kepada Allah di perut ikan 40 hari 40 malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Satu dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Ibrahim sekali berdusta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam sekali berdusta. Nabi Adam sekali makan buah yang dilarang 360 tahun. Nabi Yunus sekali meninggalkan dakwah 40 tahun. Nabi Ibrahim sekali berdusta bertaubat 40 tahun. Kira-kira kalau kita mau mengkaji dosa, kita pantasnya berapa lah kita minta ampun ini kira-kira? Berat mengkaji itu, Pak. Berat kali mengkaji itu. Itu pun masih dipadakannya juga cuma 3 kali setiap sholat. Gimana akan terkikis dosa itu? Banyak-banyak memohon ampun. Malah sebagian kadang-kadang tidak cuma sholat taubat, ada lagi yang memakai mandi taubat. Karena apa itu? Karena takutnya lah kita tidak diterima Allah ampunan itu. Tidak diterima Allah taubat kita, tidak terkikis dosa itu dari hati. Itu kita rasakan sendiri. Makanya kalau banyak bertaubat banyak, itu terasa hati itu agak lapang, agak damai, agak tenang hati itu. Banyak bertobat kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nilai taubat manusia luar biasa. Tapi Bapak dan Ibu, kalau ingin dosa kita diampuni Allah, jangan cuma usahanya hanya antara kita dengan Allah. Ada satu syarat juga supaya Allah mudah mengampuni dosa itu. Apa dia? Bukalah pintu maaf kepada semua orang. Itu salah satu syarat itu. Buka pintu maaf kepada semua orang tanpa terkecuali. Dia agak berat itu. Nabi kita saya ceritakan tadi, diampuni Allah dosanya yang lewat dan dosanya yang akan datang. Itu ada penyebabnya itu. Apa penyebabnya? Karena Nabi kita orang yang sangat pemaaf. Pemaaf kali Nabi kita itu, Pak. Tidak sedikit pun menaruh dendam dalam hatinya. Karena kalau masih ada dendam di hati manusia, itu dikhawatirkan salah satu penyebab tidak diampuni Allah dosanya. Buka pintu maaf kepada semua orang. Itu luar biasanya junjungan alam itu. Malah
Tidak cuma kepada orang-orang yang Islam doa, kepada yang tidak Islam pun pemaaf kali Nabi kita itu. Inilah uswah teladan kita. Loh, coba Bapak dan Ibu ingat, ketika Nabi kita pergi ke Taif, ini keteladanan ini. Karena serangan kafir Quraisy di Makkah semakin gencar, semakin luar biasa. Berpikir Nabi kita, kemanalah aku pergi ini? Kafir Quraisy sudah cukup menganiaya, diembargo sampai 2 tahun, mau dibunuh dan lain-lain sebagainya. Akhirnya terpikir Nabi kita, pergilah saya ke Taif. Orang Taif itu baik-baik, mudah-mudahan mereka mampu menerima saya sebagai saudara. Berangkat ke Taif dengan harapan terbuka pintu hati orang Taif untuk menerima kedatangan Nabi. Masih di jalan Nabi kita dengan sahabat sudah duluan pemuda kafir Quraisy lari berangkat ke Taif untuk memfitnah Nabi kita. Muhammad ini kalau datang begini dan begini, difitnah lah pula. Ya kayak yang sekarang inilah, beredar fitnah di mana-mana. Apalagi di media sosial, Masya Allah, katanya nih Bu, memfitnah luar biasa. Akhirnya termakan fitnah orang Taif. Sampai Nabi kita ke Taif, karena fitnah sudah sampai, kebencian sudah mendalam, bukan lagi diterima Pak. Begitu sampai Nabi, dilempari Nabi kita, dikejar-kejar oleh pemuda-pemuda orang Taif itu. Lari-lari Nabi sampai dalam riwayat berdarah-darah kepala Nabi. Tapi tidak sempat seperti Armando, tidak sempat seperti itu payahnya deh Pak. Cuman berdarah-berdarah sempat Nabi kita karena kelempar batu. Dalam riwayat sembunyi Nabi dalam sebuah gua kecil, masih mengucur darah dari kepala Nabi. Datang malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Kejam kali orang Taif ini kepada Muhammad. Tidak tabayun dulu, tidak tanya dulu ini dan itu, sudah dilempari seperti ini. Sudah pantas mereka mendapat balasan yang setimpal Muhammad. Izinkan Muhammad biar ku angkat gunung batu itu, ku timpakan ke kampung Taif biar tahu rasa mereka atas perbuatan mereka. Izinkan biar ku angkat gunung batu itu. Kata Rasul, jangan Jibril, jangan Jibril. Kalau kau bunuh mereka sampai di sebelah riwayat mereka, sedangkan saya masih menginginkan keluar dari tulang-tulang sulbi mereka, hamba yang bersujud kepada Allah. Masih menginginkan keluar dari rahim-rahim ibu-ibu mereka, hamba-hamba yang bertakwa menjadi umatku. Ku maafkan mereka Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukilah kaum itu karena mereka tidak tahu ya Allah. Ada orang suka maaf itu Pak. Oh, tidak dapat itu Pak. Jangan Jibril, masih mengucur darah loh Pak. Kalau kau bunuh mereka sampai di sini, selesailah mereka. Sedangkan aku masih menginginkan keluar dari tulang sulbi mereka, orang yang bersujud kepada Allah. Aku ingin keluar dari rahim-rahim ibu-ibu mereka, orang yang bertakwa kepada Allah. Aku maafkan mereka Jibril. Hebatnya junjungan alam itu. Tonton bagaimana kau melihat kekasih itu, kata Allah kepada malaikat di langit. Terharu malaikat melihatnya. Tidak dapat orang seperti Muhammad itu, kata orang. Makanya luar biasa pemaafnya Allah, pengampunnya Allah kepada Nabi. Kenapa? Dia sangat pemaaf, sedikit pun tidak ada menaruh dendam. Karena itu Bapak dan Ibu, sama-sama kita contoh. Kalau seberat ini memang kurasa kita pun tidak sanggup itu Pak. Walaupun contoh aku rasa tidak bisa Pak. Tak umpamalah kita jalan-jalan belanja ke pasar Kodim, atau nengok orang yang belanja karena tidak punya duit. Ya kalau tidak punya duit tidak bisa belanja, kan nengok orang yang belanja jadinya. Datang preman Pak, ditempelengnya kita, merah muka, sakit juga pukulannya. Oh betapa tegak nggak tangguh, mau melawan tidak berani, sakit tidak tangguh. Pas datang komandan Kodim, kenapa Pak katanya? Orang tertamparnya entah apa salahnya Pak? Tidak tahu saya Pak. Jahat kali orang ini. Izinkan Pak biar ku balas ya. Kira-kira apa jawab kita itu? Kira-kira waktu itu? Aja. Aku rasa sikat aja Pak. Nanti ku kasih uang rokok katanya. Ku kasih uang rokok, sikat aja. Kejam kali dia. Oh, Nabi kita jalankan. Malaikat yang menawarkan jasa Pak. Kalau malaikat menawarkan jasa, siapa yang bisa menghambat itu?
sebesar apapun gunung batu itu mampu diberi untuk mengangkatnya. Tapi maaf Rasulullah itu sangat luar biasa. Makanya jadilah orang pemaaf, buka pintu maaf kepada siapa saja. Sehingga sering saya ungkapkan, ketika besok Ramadan itu sudah bertafakur Nabi kita kepada Allah. Ya Allah, besok kami akan masuk bulan yang penuh ampunan. Saya tidak ingin ada hamba-Mu yang terhalang ampunan dari-Mu karena kaitan dosa dengan saya. Kalau ada orang berdosa dengan aku, ya Allah, jangan sempat menjadi halangan ampun kepadanya. Aku ikrarkan di hadapan-Mu, telah aku maafkan semua kesalahan orang tanpa terkecuali. Pemaafnya Nabi kita itu. Dan memang itulah salah satu alat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang pendendam tidak boleh masuk neraka itu. Sedangkan direncana jemaah Munawwarah ini kan kelak menjadi ahli surga ini. Rencananya adalah kita lihat dalam Al-Quran siapa yang akan menjadi ahli surga itu. U'iddat lil muttaqin, kata Allah, dijanjikan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Yang pertama, yunfiquna bis-sarra wad-dharra, mau berinfak baik waktu lapang ataupun waktu sempit. Itu ciri ahli surga itu. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah, enggak pemarah orangnya, penyabar. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan manusia. Ini ciri ahli surga. Jadi kalau kita mau menjadi ahli surga, jadilah orang pemaaf. Jangan simpan dendam di sini. Supaya Allah mengampuni kita, tapi dengan catatan semua orang. Iya Bu, iya Bu, bisa maafkan semua orang Bu. Kenapa ibu-ibu yang ditanya Ustaz? Karena selalu dendam itu bersarang di hati ibu-ibu. Bukan ibu-ibu Munawwarah Bu, mohon maaf saya. Enggak Bu, kalau laki-laki kebiasaannya udah tengkar di warung kopi, bengkak-bengkak urat leher ini, tengkar di warung kopi, sambil pulang udah cerita-cerita itu, taruh pada selatan nah udah enak kali hilangnya itu. Dibanding dengan kaum wanita berantem anaknya pagi, siang sudah bagusan anaknya, mamanya tidak teguran 3 bulan karenanya. Kenapa? Menaruh dendam. Makanya tidak sedikit orang yang berkata, mau maafkan semua kesalahan orang Bu. Mau Ustaz, kecuali ibu yang 2 itu katanya. Kalau ibu yang 2 itu masih sakit hatiku dibuatnya Ustaz, masih kata mulutnya yang marah-marah aku itu katanya. Semena-mena dia maki-maki aku, sakit kali Ustaz. Kalau tidak ada salahnya Pak, kita memaafkan orang, nilainya rendah itu. Nilainya rendah. Apa pula nilainya? Minta maaf ya Pak Amir, segala salah dan dosa saya. Iya Ustaz, maafkan. Saya pun minta maaf ya Ustaz. Iya, maafkan. Orang tidak ada salahnya, nilainya rendah. Tapi ketika orang berbuat tidak baik ke kita, memang merugikan dan menyakitkan kita, siap memberi maaf. Ini nilai tertinggi. Kenapa? Ada jihad di dalam Pak. Jihad melawan bisikan nafsu, jihad melawan bisikan iblis dan setan. Maafkan semua orang. Ada pula orang berkata, Ustaz, enak-enaklah dia Ustaz, sudah bersalah dia, aku maafkan, tidak ada balasan dari salahnya. Masalah balasan kesalahan orang tidak usah kaji, itu urusan Allah itu. Apa sudah pasti kalau kita maafkan sudah diampuni Allah dia? Belum tentu. Wa may yaghfiruz dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah. Andai pun kita maafkan, belum tentu diampuni Allah. Belum tentu diampuni Allah. Yang jelas tugas kita maafkan semua kesalahan orang tanpa terkecuali. Masalah Allah sudah mengampuninya atau tidak itu urusan Allah. Kalau ingin diampuni Allah, jadilah orang pemaaf. Ini tingkat pertama, tingkat tinggi ini Pak. Tanpa orang minta maaf, tanpa orang mengaku salah, siap memaafkannya.
Yang kedua, andai dikhawatirkan hubungan manusia belum sempurna, jangan-jangan aku yang berdosa kepada orang, supaya jangan ada kaitan dosa. Ringankan langkah memohon maaf kepada orang yang kita khawatirkan ada kaitan salah dan dosa. Ringankan langkah. Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, andai kata ada kaitan dosa, kalau tidak diingatkan, dia pun mungkin lupa dengan dosa terhadap saya. Dengan maaf ya Pak, minta maaf atas segala dosa, minta maaf atas segala kesalahan. Kita yang mendatangi, ini nilainya nomor 2. Lebih bagus orang yang mendatangi ketimbang orang yang didatangi. Oh, itu jelas itu Pak. Lebih mulia orang yang mendatangi ketimbang orang yang didatangi. Ini dalam sebuah ungkapan Nabi berkata, 2 orang yang berjabat tangan saling bermaaf-maafan, yang satu mendatangi, yang satu didatangi. Dikala itu turun rahmat Allah 100. Yang 100 itu 90 bagi yang mendatangi, cuman 10 bagi yang didatangi. Besar kali nilainya itu. Kenapa besar nilainya orang yang mendatangi? Yang pertama, korban waktu, korban perasaan. Bisa-bisa harga diri hilang. Jangan-jangan dituduh orang kita bersalah. Itu korban itu Pak, perasaan. Korban harga diri itu. Makanya sering orang berkata, masa saya yang mendatangi dia? Kan saya kepalanya di kantor. Dia ada yang datang ke rumah. Merasa turun harga diri itu. Masa saya yang mendatangi dia? Aku yang bantu dia kok belanja dia beras 3 kali, aku kasih dia 10 kilo topi kopi katanya. Kalau tidak aku kasih tidak makan, mas apa yang mendatangi? Dia lah yang mendatangi. Saya kan turun harga diri ini. Makanya nilainya 90 itu orang yang mendatangi. Bisa-bisa Pak, kalau kita mendatangi orang yang tidak pasti bersalah, bisa dituduh bersalah. Itulah risikonya, makanya nilainya tinggi, pahalanya itu, derajatnya tinggi. Si A dengan si B, tidak teguran sudah 3 bulan. 3 bulan, kata si A, si B yang salah, begini-begini. Kata si B, si A yang salah, begini-begini alasannya. Tidak ada yang mau maaf. Tapi si A dapat hidayah Allah. Untuk apalah kami tidak teguran, menyebabkan dosa kami tidak diampuni Allah, malah amal ibadah tidak diterima karena putus silaturahmi. Biarlah aku mengalah, kata si A. Didatanginya si B. Pak, saya minta maaf atas segala salah dan dosa saya ya Pak. Mohon maaf, saya maafkan saya Pak. Ini si B ini enak ngomong ini. Kan dia yang salah. Buktinya dia datang minta maaf katanya. Padahal belum tahu siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah. Tapi karena dia mendatangi, bisa-bisa dia mudah dituduh orang yang bersalah, sehingga besar nilainya itu kalau orang mendatangi. Karena itulah Rasulullah menyuruh ibu-ibu meminta maaf kepada suami menjelang Ramadan. Jangan tunggu suami minta maaf ke istri. Istri yang disuruh Nabi memohon maaf kepada suami. Itu karena kasih sayang Rasul. Banyak orang berburuk sangka ke Nabi. Sentimen kalilah Rasulullah kepada wanita. Ustaz, masa wanita yang disuruh minta maaf kepada suaminya, suami tidak disuruh minta maaf kepada istri? Bukan sentimen Nabi itu, pada hakikatnya kasih sayang Nabi. Maksudnya supaya ibu-ibu dapat 90, biar bapak dapat 10. Makanya ibu-ibu disuruhnya minta maaf kepada suami. Itu pun malas juga ibu-ibu minta maaf kepada suami. Banyak yang malas itu, banyak alasan itu. Katanya sentimen, masa kami aja. Makanya Rasulullah SAW, Pak, walaupun disuruhnya ibu-ibu minta maaf kepada suaminya, kalau Rasulullah yang mulia itu tidak harus ditunggunya istrinya. Sering dia mengulurkan tangan mohon maaf kepada istrinya. Sering. Kenapa? Dia tidak pernah takut hilang harga diri di hadapan manusia. Yang diharapkannya harga diri di sisi Allah. Sering dia minta maaf kepada istrinya.
maaf ya Khadijah, maaf ya Aisyah, kesalahan saya, maafkan saya. Kita umatnya ini kadang-kadang tidak sadar diri, sok pula itu. Ayo, baris, minta maaf sama bos katanya. Minta maaf sama bos. Bosnya ada 10, anggotanya dapat 90. Nah, kalau Nabi kita sering ngomong, nggak ingat bapak dan ibu, sering ceritakan. Waktu terlambat Rasulullah pulang dari masjid, biasanya pulang jam 9. Karena enak cerita di masjid, pulang jam 10, 11. Udah tidur Aisyah. Ketok pintu. Assalamualaikum Aisyah. Diam. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum Humairah. Diam. 3 kali. Udah tidur Aisyah. Gak boleh ganggu kesenangannya lagi. Aku yang terlambat pulang. Dia tepat waktu dia tidur. Ambil Rasul serbatnya Pak, bentangkan depan pintu, beralaskan sehelai kain serban, berbaring junjungan alam istirahat di depan pintu. Junjungan alam itu Pak, golek depan pintu beralaskan sehelai kain serban. Sayyidul alamin, penghulu seluruh alam, golek Nabi kita. Tengah malam kebiasaan Khadijah, kebiasaan Aisyah bangun untuk sholat tahajud, bangun dia. Tengok dia suami tidak ada, Masya Allah, jangan-jangan suami aku udah pulang, tidak tahu aku. Refleks aja kakinya ke pintu, buka pintu, jelas nampaklah junjungan alam berbaring di atas sehelai kain serban. Meleleh air mata Aisyah membangun suaminya itu. Bangun ya Rasul, bangun ya Rasul. Tengok Rasul, Aisyah membangun diri. Cepatkan di tangan Rasul datang. Maafkan aku Aisyah, aku terlambat pulang sayang, katanya. Itu sayangnya itu ditambah itu Pak ya. Tidak ada di buku itu. Maafkan aku Aisyah, aku terlambat pulang. Bukan kamu yang salah ya Rasulullah. Aku yang salah, tidak tahu suami aku pulang. Maafkan aku ya Rasulullah. Nabi kita mengaku salah, mohon maaf. Aisyah pun mengaku salah, mohon maaf. Kalau seperti inilah rumah tangga itu Pak, ada lagi tengkar kira-kira itu? Oh, tidak ada itu Pak. Makanya rumah tangga Nabi tidak dapat di situ tengkar. Sehingga Nabi sempat berucap, baiti jannati, rumah tanggaku surga dalam hidup. Jadi karena itu, supaya syarat ampunan Allah itu datang sesama kita, berikan pintu maaf tanpa terkecuali. Maafkan semua orang, maafkan semua orang. Apalagi sekarang banyak kali jalan-jalan dosa itu Pak. Banyak kali jalan dosa itu, yang fitnah memfitnah lah, yang adu domba lah, yang jelek menjelekkan lah, yang inilah. Ya Allah, memang betullah zaman kita di zaman yang penuh fitnah luar biasa. Fitnah gak tanggung-tanggung, fitnah luar biasa. Disinilah kaitan dosa yang sangat luar biasa itu. Karena itu ibda binafsik, dulukan dari diri. Dulukan dari diri. Jadilah orang pemaaf, jangan jadi orang pendendam. Karena harapan saya ampunan dari dunia Allah. Aku maafkan semua kesalahan hambamu yang ada kaitan dosa dengan saya tanpa terkecuali. Masalah balasan di atas dosanya itu urusanmu ya Allah. Kewajiban saya memaafkan semua orang. Maafkan di samping memperbanyak istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Jangan bosan beristighfar itu. Jangan bosan mohon ampun itu. Supaya apa? Supaya nanti sampai di penghujung bulan Ramadan itu betul-betul kita minal a'idin wal faizin. Idul Fitri, kembali ke fitrah. Minal a'idin, semoga menjadi orang yang kembali. Kembali ke mana? Idul Fitri, kembali ke suci. Seperti ketika lahir dari kandungan ibu. Jangan enak-enak jumpa dengan orang salaman. Minal a'idin wal faizin, lawan tarraya minal a'idin wal faizin. Tapi istighfarnya selama Ramadan itu entah berapa butir cuma. Oh, tidak sesuai Pak. Tidak sesuai istighfar kita dengan harapan kita. Harus sesuaikan usaha dengan harapan. Kalau banyak istighfar, banyak ampunan dosa. Banyak istighfar, banyak ampunan dosa.
Kalau tidak seperti itu, karat-karat yang bersarang di hati kita yang tertutup oleh zulmah kegelapan dosa, kalau cuma 3 kali saya habis sholat tidak bisa bersih itu. Oh, tidak bisa bersih. Kalau Bapak dan Ibu ingat apa yang diucapkan Imam Ghazali, hati yang tertutup oleh dosa seperti besi yang tertanam di tanah. Kira-kira sudah berapa lama hati itu tertutup dosa? Kalau macam saya Pak, umur saya di atas 60, bikin lagi udah 60, potong dewasa 15 tahun, berarti 45 tahun sudah dibebani dosa. Kalaulah besi ditanam di tanah 45 tahun, diangkat balik besi itu, kira-kira kayak apa modelnya itu? Oh, udah berkarat habis-habisan itu Pak. Bisa-bisa lebih tebal karatnya dari besinya. Kalau karat sudah menutupi besi, andai disambung arus, tidak nyambung lagi itu, terhalang oleh karat besi. Seperti itu hati yang tertutup zulmah kegelapan dosa. Datang pun kebenaran sulit diterima. Andai dia beribadah sulit akan khusyuk, tidak nyambung lagi hidayah ke dalam hatinya. Kikislah itu karat. Kalau besi itu dikikis dengan brus kawat, jangan lagi pakai brus plastik. Kalau pakai brus plastik, bukan karatnya yang hilang, plastiknya yang habis. Pakai brus kawat, sering siram dengan air, gosok siram dengan air. Kalau sering itu digosok, rontoklah itu karat-karat yang ada di besi. Lama kelamaan besi aslinya pun akan terlihat. Sama dengan hati yang tertutup dosa. Gosok dia dengan istighfar yang tulus. Astagfirullahaladzim. Sempurnakan ucapan lidah dengan kata hati. Sempurnakan dengan kata hati, akan rontoklah dosa-dosa itu. Dengan rontoknya dosa itu, insya Allah hati akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma 1-2 kali saya habis sholat, tapi rutin kita laksanakan. Diharapkan Ramadan itu betul-betul pembakar dosa, karena diampuni dosa orang yang mau memohon ampun. Jangan dipikir akan dapat ampunan bagi orang yang tidak mau memohon ampun. Oh, tidak dapat juga Pak. Karena itu di bulan suci Ramadan, terutama 10 yang kedua ini, perbanyaklah penyelesaian dosa antara sesama kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita ungkapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.